Dikisahkan pada zaman Nabi Musa, hiduplah sepasang suami istri yang serba kekurangan. Kehidupan mereka tergolong sangat miskin, namun mereka tetap sabar dan berupaya keluar dari belenggu kemiskinan. Suatu kita kepadanya, kita meminta padanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita. Esok harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun berhari saat mereka beristirahat di tempat tidur. Sang istri berkata kepada suaminya, "Bukankah Musa itu Nabi Allah dan bisa berbicara dengannya?" Sang suami menjawab, "Iya benar." Sang istri berkata lagi, "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan dengan syarat kekayaan tersebut hanya berlangsung selama 1 tahun. Setelah itu semua akan kembali seperti semula." Mendengar kabar dari Nabi Musa itu, pasangan suami istri ini sangat gembira luar biasa. Benar saja beberapa hari kemudian, munajat menghadap Allah dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha mendengar lagi, Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi ini yang tersembunyi. Darinya Allah pun menjawab permohonan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pasangan itu. "Untuk kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Ya saya tahu." Sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk membantu banyak orang. Selama setahun ini, kita akan memberi makan orang-orang fakir. Rezeki datang dari arah yang tidak mereka ketahui, hingga menjadikan mereka kaya raya di tengah masyarakat." Kehidupan mereka pun berubah, dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun, dan setelah iklan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis. Siang malam, mereka terus sibuk melayani selama berbulan dan menyantuni anak yatim, mumpung kita masih punya." Sang suami pun setuju dengan gagasan itu. Lalu mereka membangun rumah singgah untuk membantu para musafir. Rumah itu dibangun dengan 7 pintu. Masing-masing pintu menghadap ke, "Wahai Rabb, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang sudah lewat 1 tahun, tetapi mereka tetap hidup kaya." Allah berfirman, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut." Lalu mereka membuka. Setahun berlalu, sepasang suami istri ini tetap sibuk membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Kehidupan mereka pun tetap kaya. Mereka lupa dengan tenggat waktu yang ditetapkan Allah tersebut. Melihat itu, Nabi Musa pun heran, lalu bertanya kepada Allah seraya berkata, "7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu." Dari kisah di atas dapat kita petik pelajaran berharga. Betapa dahsyatnya keutamaan bersedekah. Subhanallah. Inilah kisah seorang raja yang menyamar menjadi pengemis untuk mencari kebenaran. Di sebuah kerajaan yang luas dan makmur, hiduplah seorang raja yang dikenal adil, cerdas dan disegani oleh semua rakyatnya. Memujinya para mentai, para pedagang yang berteriak menjual barang, dan rakyat yang berjalan tergesa membawa bahwa beban kehidupan. Dalam hatinya muncul pertanyaan, apakah rakyatku sungguh bahagia? Ataukah mereka hanya berpura-pura di hadapanku? Karena aku seorang raja, pertanyaan itu menghantui. Tiri menyanjungnya, dan penyair menulis puisi untuk memuji kebijaksanaannya. Namun di balik segala kemegahan itu, hati sang raja resah. Ia sering termenung di balkon istananya. Memandangi kota dari kejauhan, ia melihat pasar yang ramai. "Jangan khawatir, aku hanya ingin melihat kerajaanku dari mata seorang rakyat kecil." Lalu ia mengenakan jubah lusuh dan keluar tanpa pengawal. Malam itu sang raja berubah menjadi seorang pengemis yang tak dikenal oleh siapapun. Raja berjalan menembus pasar yang kiranya malam dan siang. Suatu malam, setelah para penjaga tertidur, raja memanggil pelayan kepercayaannya, "Wahai pelayan, malam ini aku akan keluar dari istana." Pelayan itu terkejut. "Kemana tuanku? Bukankah ini berbahaya?" Raja tersenyum tipis. "Mungkin besok ada pekerjaan yang bisa memberiku sesuap nasi." Raja terdiam. Lalu ia bertanya lagi, "Apakah engkau tidak meminta bantuan kepada pejabat?" Kerajaan lelaki tua itu tertawa getir. "Pejabat mereka sibuk mengurus perutnya sendiri. Rakyat kecil seperti kami hanyalah angka di mata." Merengkini sepi. Lampu minyak berkelip di warung-warung. Ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk sendirian di bawah atap bocor. Raja menghampiri dan berkata pelan,
"Wahai kakek, mengapa engkau duduk di sini sendirian di tengah malam?" Lelaki tua itu menjawab lirih, "Aku menunggu pagi, nak. Aku pembeli dengan timbangan curang." Raja menghampiri dengan hati-hati, lalu berkata, "Wahai saudaraku, tidakkah engkau takut kepada Allah karena menipu sesamamu?" Pedagang itu menatap tajam dan menjawab, "Kau pikir siapa peduli pada keadilan di negeri ini? Raja kita sibuk mereka." Kata-kata itu menampar hati sang raja. Ia tak menyangka, di balik pujian para menterinya, ada rakyat yang kelaparan. Tanpa diperhatikan, raja melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke pasar besar. Di sana ia melihat seorang pedagang yang muda sedang menyapu halaman masjid. "Mengapa engkau sudah di sini sepagi ini?" tanya sang raja. Pemuda itu tersenyum. "Masjid ini milik Allah, membersihkannya membuat hatiku tenang. Lagi pula kalau aku tak bekerja, siapa yang akan melakukannya?" Raja memperhatikan pemuda itu di istana. Mana sempat ia melihat ke sini, raja terdiam, hatinya perih mendengar ucapannya. Ia sadar bahwa sebagian rakyatnya kehilangan kepercayaan pada keadilan yang ia banggakan. Ketika azan subuh berkumandang, raja tiba di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Ia melihat ia merasa seperti sedang mendengar doa untuk dirinya. Sendiri malam berikutnya, sang raja bermalam di rumah seorang janda tua bersama 2 anak yatim. Mereka hanya makan roti kering dan air. Namun sebelum tidur, si janda berdoa dengan penuh harap. Ia tampak miskin, tapi wajahnya penuh ketenangan. Pemuda itu kemudian berkata dengan lembut, "Raja kita memang tidak sempurna, tapi aku yakin hatinya baik. Aku berdoa agar Allah menuntunnya melihat keadaan kami suatu hari nanti." Raja menunduk, air matanya hampir jatuh sakan. Pedih yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini mengerti, rakyat tidak membenci rajanya. Mereka hanya rindu keadilan yang nyata. Keesokan harinya, raja kembali ke istana. Dalam diam ia masuk dari pintu rahasia. "Dan ya Allah, lindungilah raja kami. Mungkin ia belum tahu betapa banyak rakyat yang lapar malam ini, tapi kami percaya suatu hari engkau akan bukakan hatinya." Air mata raja mengalir tanpa dapat ditahan. Ia menunduk dalam diam. "Meran aku ingin mendengar suara mereka. Bukan hanya laporan dari meja kalian." Para menteri saling berpandangan, tak berani membantah. Hari demi hari berlalu. Raja benar-benar menepati janjinya. Ia berjalan ganti pakaiannya. Para menteri menunggu dengan laporan dan pujian. Namun ia menatap mereka dengan mata yang berbeda. "Mulai hari ini," katanya dengan suara tegas, "tidak akan ada lagi rakyat yang lapar tanpa kita tahu. Aku ingin turun langsung ke jalan-jalan setiap pekan, bahwa mereka memiliki raja yang benar-benar melihat mereka." Pada suatu sore, raja duduk di taman istana sambil memandangi matahari terbenam. Ia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Kebenaran tidak bisa ditemukan dari atas singgasana. Ia hanya bisa dirasar tanpa pengawal." Berbicara dengan rakyat, mengunjungi masjid-masjid kecil, dan memberi keadilan pada yang tertindas. Perlahan-lahan, keadaan berubah. Pedagang mulai jujur, pejabat menjadi takut berbuat curang, dan rakyat kembali percaya akan kita semua bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan dalam kemewahan atau jabatan. Terkadang kita harus menanggalkan segalanya agar bisa menemukan siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan ketika kaki kita menapak di tanah dan hati kita merendah di hadapan sesama manusia. Demikianlah kisah raja, pemimpin yang menemukan kebenaran bukan di balik kemewahan, melainkan di jalan-jalan berdebu bersama rakyatnya. Masya Allah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.